Prabowo itu pengkhianat, Pak Anies. Dia mengkhianatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama para petani. Di saat petani kekurangan air, kekurangan uang, kekurangan lahan untuk mengolah sawah ladang mereka, Prabowo membabat hutan di sana, Pak Anies. 3 hari 3 malam saya nggak tidur jagain kotak suara Prabowo. Tapi saat ini saya nyatakan Prabowo itu pengkhianat, Pak Anies. Dia mengkhianatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama para petani. Di saat petani kekurangan air, kekurangan uang, kekurangan lahan untuk mengolah sawah ladang mereka, Prabowo membabat hutan di sana, Pak Anies. Jadi saya nyatakan Prabowo itu adalah seorang pengkhianat. Jadi saya meminta kepada Pak Anies, apa jaminan Pak Anies agar jangan mengikuti langkah-langkah Prabowo menjadi pengkhianat di negara ini. Legal standing dari Pak Prabowo kan sudah jelas diakui oleh nomor 1 dan nomor 3. Kalau tidak legal standingnya tidak jelas, bagaimana dia ikut dalam satu debat? Kami yakin permohonan itu tidak akan diterima karena cacat formil dan tidak berdasar. Jangan sampai nanti Bapak Hotman Paris menangis dan Bapak Oto Hasibuan masuk kamar gak keluar-keluar lagi karena kalah di sidang sengketa Pilpres di MK. Perselisihan tentang hasil pemilu adalah tugas dan kewenangan MK untuk mengadili yang mempunyai dasar hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Kami berharap jangan sampai nanti Bapak Hotman Paris menangis dan Bapak Oto Hasibuan masuk kamar gak keluar-keluar lagi karena kalah di sidang sengketa Pilpres di MK. Anies Baswedan, boleh Anda tidak setuju, tetapi silahkan Anda beri komentar. Salam akal sehat. Tim pembela Prabowo Gibran siap hadapi gugatan kubu Anies Ganjar. Wah, bakalan seru nih. Tim pembela Prabowo Subianto Gibran Rakebuming Raka resmi mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dalam perkara hasil pemilihan umum presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi Senin 25 Maret 2024 malam. Yusril menjelaskan tim pembela Prabowo Gibran terdiri dari 45 anggota yang beberapa diantaranya merupakan pengacara kondang seperti Hotman Paris, Oto Hasibuan, hingga Oce Kaligis. Adapun permohonan menjadi pihak terkait ini merupakan tanggapan atas gugatan yang sebelumnya telah diajukan pihak Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan pihak Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dalam permohonannya ini, Yusril menyebut bahwa pihaknya telah membawa sejumlah dokumen yang diperlukan seperti surat kuasa yang telah ditandatangani Prabowo dan Gibran, berita acara sumpah, kartu tanda anggota advokat, dan lainnya. Sementara itu, Oto Hasibuan meyakini pihaknya mampu menjawab semua tudingan dari kubu Anies dan Ganjar sebab ia menilai permohonan yang diajukan dua pesaing Prabowo tersebut cacat formil. Akan seperti apa ya hasilnya, gengs? Menarik ditunggu nih. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Hinca, Pak Yusuf, Pak Hotman, Pak Oce, Pak Maulana, ya, dan teman-teman yang lain yang ada di sini, Pak Fahri. Saya hanya untuk memperkuat aja apa yang dikatakan oleh Pak Yusuf tadi, bahwa Pak Yusril mengatakan dia beroptimis bahwa kita bisa menghancurkan semua serangan-serangan daripada pihak 1 dan 03 di dalam permohonannya, bukan serangan yang lain ya, dalam permohonannya. Karena apa? Karena memang secara formal kami melihat bahwa gugatan yang diajukan oleh 01 dan 03 tersebut adalah cacat formil, cacat prosedural, sehingga karena tidak memenuhi secara formil maka kami melihat bahwa berpotensi besar bahwa permohonan itu tidak akan dapat diterima. Itu yang paling mendasar. Karena apa? Alasan kami karena bahwa sengketa yang disampaikan sekarang ini sesungguhnya adalah dalil-dalilnya itu mengenai soal Mahkamah Konstitusi tahun 2023 yang tegas menyatakan bahwa untuk mengajukan permohonan saja itu di dalam PMK itu diatur apa yang harus dimohonkan. Pokok-pokok permohonan itu jelas diatur di sana adalah harus mengenai tentang penghitungan suara, mana yang benar, mana yang tidak benar. Itu saja yang diatur sana. Petitumnya pun haruslah membatalkan tentang keputusan KPU tentang perhitungan suara. Dan yang benar yang mana, itu yang sudah limitatif diatur di dalam PMK itu. Sedangkan sekarang yang diajukan oleh pemohon adalah pelanggaran-pelanggaran, bansos lah, kecurangan lah, dan sebagainya, yang itu sama sekali tidak diatur dan tidak masuk dalam proses yang harus ditangani oleh MK. Itu poinnya. Petitumnya pun mereka mengajukan diskualifikasi, yang sebenarnya itu juga tidak masuk dalam ranah dari MK. Sehingga kalau persoalan bukti mungkin kami yakin betul dari segi bukti pun
yang dikatakan dipersoalkan tentang Gibran, mengatakan artinya legal standing dari Pak Prabowo kan kalau tidak jelas bagaimana ikut dalam satu debat. Nah, itulah mungkin yang saya sampaikan. Hal-hal banyak lagi yang bisa disampaikan oleh teman-teman yang lain, tapi itulah poin yang paling penting. Kami yakin permohonan itu tidak akan diterima karena cacat formil dan tidak berdasar. Terima kasih teman-teman. Pak Hotman mungkin. Silakan. Oke. Dari awal proses tersebut bermasalah dan lanjutan masalahnya luar biasa karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden, sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden 002 yang saat ini. Gugatan ke MK juga dilakukan pasangan Ganjar Mahfud. Ganjar bilang pihaknya memiliki banyak bukti adanya pelanggaran selama Pilpres berlangsung. Ganjar menegaskan hal ini dilakukan agar demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik. Setelah pertemuan tadi malam, dan Ganjar Mahfud sudah bersepakat. Kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka pemimpin terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Dan kami sudah menyiapkan dari Bepukto untuk kita segera mendaftarkan pada besok ke Sabtu untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan Hakim Konstitusi nanti. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bilang, parpol koalisi pengusung Ganjar Mahfud memastikan ajukan gugatan ke MK. Meski KPU telah umumkan pemenang Pilpres, Hasto menegaskan proses Pilpres belum usai.